Puluhan tentara Amerika tewas di bantai pasukan Indonesia di Papua. Pertempuran antara pasukan Angkatan Bersenjata Papua yang didukung tentara Amerika melawan unit militer Indonesia bersama sekutunya berlangsung sepanjang kemarin. Kabarnya ratusan tentara Amerika tewas dalam konfrontasi di wilayah Port Moresby, Rabu 7 Juli 2023. Kontak tembak pecah di wilayah ibu kota Papua dan garis depan perbatasan. Wilayah yang diduduki pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia jadi sasaran serangan militer Amerika, mengingat peran vital kota tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ada sejumlah tentara Amerika yang mendukung militer Papua, akan tetapi upaya tersebut dipastikan gagal. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, pasukan Dirgantara Indonesia menghujani basis pasukan Amerika beserta kelompok tentara bayaran asing. Prabowo mengungkap sekitar 100 tentara Amerika tewas akibat serangan rudal Indonesia. Menurut Prabowo, sejumlah tentara yang tewas berasal dari Amerika Serikat atau AS, Inggris dan Australia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Indonesia di daerah pemukiman. 100 militan kelompok nasionalis dan tentara Amerika dieliminasi, ujar Prabowo. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara Papua dari AS, Inggris dan Australia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Indonesia TAS. Dilansir CNN Kabar Harian Selasa 27 Juni 2023, rentetan serangan rudal Indonesia di dalam dan sekitar wilayah ibu kota Port Moresby terjadi pada Selasa 27 Juni pagi waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. Pejabat AS itu mengatakan kepada CNN bahwa Washington masih menaksir seberapa besar kerusakan yang terjadi pada sistem pertahanan rudal Patriot itu. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan Papua Nugini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa 27 Juni waktu setempat mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh 6 rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun militer Australia dan Papua Nugini menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Australia saat ini memiliki 2 sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Papua, dengan 1 sistem disumbangkan oleh AS dan 1 sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan. Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu bahkan untuk periode singkat bisa mempengaruhi kemampuan Australia dalam Papua. Di tengah gempuran rudal Indonesia yang semakin meningkat, Indonesia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Papua dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada kemarin lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Papua berhasil menembak jatuh rudal-rudal Indonesia sebelum mengenai sistem rudal Patriot. Seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya menuturkan kemungkinan rentetan rudal Indonesia mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot. Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas 6 komponen utama, yakni generator, 1 set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran, dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembakkan sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target. Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari 1 komponen akan memaksa Australia untuk mematikan sistem rudal Patriot dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif. Sistem rudal Patriot memiliki radar yang kuat untuk mendeteksi target yang datang dari jarak jauh, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegat rudal balistik dan banyak lagi.
Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Matthew Wisborne. Ia menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua Merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia dan menghentikan beberapa serangan. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya tentara Australia dan Papua Nugini harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Papua tidak dapat mencapai tujuan di area pertempuran. Namun pasukan Australia justru menderita kerugian hingga dinilai sebagai bencana. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Video tersebut diduga diambil oleh drone dari tentara Indonesia. Nampak sekelompok angkatan bersenjata Australia dan Papua Nugini tergeletak di samping kendaraan lapis baja. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur. Selama beberapa saat, pasukan Australia dan Papua Nugini terbaring tak menunjukkan pergerakan. Dikutip dari BBC Kabar Harian, Indonesia menyebutkan Australia melancarkan agresinya di perbatasan. Setidaknya 185 tentara Papua Nugini tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan pengiriman tentara sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan tentara Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di perbatasan Papua Nugini, katanya. Presiden Australia Anthony Albanese telah menjelaskan bahwa Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini. Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh. Selain itu, Australia bersepakat dengan PM Papua Nugini untuk meningkatkan kerjasama militer dalam menghadapi ambisi Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang semakin agresif di Balai Papua dan di tempat lain di kawasan lain, kata Anthony Albanese. Sementara itu, Menhan Australia Richard menekankan kepentingan kelompok ini terletak pada penegakan separatis berbasis aturan global. Biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia, Papua Nugini berada di bawah tekanan dengan pemerintah Indonesia. Papua Nugini berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Australia juga sedang menekan serangan diplomatik untuk melawan pengaruh Indonesia di wilayah tersebut. Australia dan Selandia Baru pun mengumumkan paket bantuan 810 juta dolar AS untuk Papua Nugini, di mana Australia berencana untuk mengintensifkan kehadiran diplomatiknya. Hal itu dirancang untuk menunjukkan komitmen Australia untuk membela Papua Nugini melawan Indonesia. Australia dan Papua Nugini juga menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerjasama militer untuk melawan kekuatan Indonesia bersama.